Kita masuk ke pengertian pembinaan keluarga dalam Islam. Apa sih pengertiannya? Sebelum membahas pembinaan keluarga dalam ajaran agama Islam secara menyeluruh, mari kita mengenal kata pembinaan dalam keluarga itu sendiri. Pembinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan, keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya, atau dengan kata lain seluruh penghuni seisi rumah dan memiliki hubungan darah. Adapun pengertian keluarga dalam Islam adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran agama Islam. Sehingga langkah awal untuk membentuk sebuah keluarga dalam Islam adalah dengan menikah dan memiliki keturunan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga pembinaan keluarga dalam Islam bisa diartikan sebagai proses penyempurnaan suatu keluarga baik dari ibu, ayah, serta anak-anaknya yang dilakukan secara efisien dan efektif menuju hubungan kekeluargaan yang lebih baik sesuai syariah Islam. Lalu ada prinsip pembinaan keluarga dalam Islam. Dalam membina sebuah keluarga sesuai dengan ajaran agama Islam, tentu sebuah prinsip perlu ditetapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam berkeluarga. Salah satu prinsip yang harus kita tetapkan dalam membangun dan membina sebuah keluarga ialah tauhid. Artinya, setiap proses yang kita jalani, baik dari pranikah, berkeluarga, hingga memiliki keturunan, semua dilakukan karena mentauhidkan Allah SWT dan mengetahui batasan serta syariah Islam dalam berkeluarga, sehingga sakinah, mawaddah, warahmah. Seluruh urusan rumah tangga alangkah baiknya memang harus sesuai ajaran dan syariah Islam, termasuk dalam membina keluarga dan saling mengerti seperti dalam surat An-Nisa ayat 34 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassalihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil ma', yang artinya ialah laki-laki itu pelindung bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain perempuan, dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang sholih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Dan selanjutnya ada metode pembinaan keluarga dalam Islam. Segala hal pasti memerlukan metode-metode tersendiri dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Namun, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembinaan dalam keluarga Islami. Di antaranya ada metode kasih sayang. Kasih sayang merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalin hubungan kekeluargaan. Baik suami maupun istri haruslah saling menunjukkan kasih sayang mereka satu sama lain agar memberikan contoh kepada anak mereka. Selanjutnya, ada metode beribadah dan membaca Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia. Ketika dalam sebuah keluarga saling mengingatkan untuk selalu melaksanakan ibadah serta membaca Al-Quran. Oleh karena itu, keharmonisan dalam keluarga yang berbau Islami akan terbentuk dengan sendirinya. Selanjutnya ada metode saling terbuka. Ketika sebuah keluarga saling tertutup kepada satu sama lain, maka tidak jarang apabila mereka akan sering salah paham dan timbul pertengkaran yang tidak diinginkan, terlebih bila hanya karena masalah yang sebenarnya sepele.
Alangkah baiknya bila saling terbuka dan saling bercerita tentang bagaimana hari mereka dan mencurhatkan isi hati mereka dengan baik maupun buruk agar tidak timbul salah paham yang berujung retaknya hubungan dalam sebuah keluarga. Poin keempat ada metode kebiasaan dan keteladanan. Di dalam sebuah keluarga, perlulah seorang suri tauladan agar anggota keluarga lainnya mampu mencontoh. Kebiasaan dan teladan yang dimaksud bisa dimulai dari selalu bangun tepat waktu, berbahasa yang baik, bekerja dengan ikhlas, baik dalam urusan rumah tangga maupun pekerjaan tertentu. Selalu ingat untuk mengucap dan menjawab salam, dan lain sebagainya. Poin yang terakhir ada metode nasihat dan hukuman. Setiap anggota keluarga pasti pernah melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Alangkah baiknya bila saling menasihati antara satu sama lain, dan jika kesalahan-kesalahan tersebut kerap terjadi lagi, maka tidak salah bila yang salah mendapat sedikit hukuman selama tidak menyakiti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Islam dalam pembinaan keluarga. Fungsi Islam dalam pembinaan keluarga ada 4 macam: fungsi agama, fungsi cinta dan kasih sayang, fungsi pendidikan, dan juga fungsi ekonomi. Di dalam fungsi agama, sebagai pedoman bagi umatnya agar selalu bertindak baik dan mengikuti ajaran-ajaran yang ada, tidak terlepas di dalam keluarga, agama mengajarkan dan menuntun bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis dan taat pada agamanya. Yang kedua ada fungsi cinta dan kasih sayang. Tentunya, jika ingin membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, harus dilandaskan dengan rasa cinta antar sesama, yang menjadikan keluarga akan lebih erat, memiliki rasa empati, dan adanya keinginan untuk selalu membuat anggota keluarganya bahagia. Yang ketiga ada fungsi pendidikan. Pendidikan tidak dilandaskan hanya ada di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Oleh karena itu, mengajarkan tentang agama Islam baiknya bila orang tua mengajarkan anak tentang pemahaman agamanya. Bisa dimulai dengan hal-hal kecil seperti selalu diingatkan untuk sholat 5 waktu, mengaji bersama, bersedekah, dan hal-hal baik lainnya untuk membimbing keluarga menjadi lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Yang keempat ada fungsi ekonomi. Di zaman sekarang, lapangan pekerjaan semakin lama semakin sedikit dan terus meningkatnya harga produk-produk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga. Ayah sebagai tulang punggung keluarga harus menafkahi dan memberikan yang terbaik untuk keluarganya dengan cara semangat bekerja serta ikhlas. Dengan begitu, semua kebutuhan akan insya Allah tercukupi. Yang terakhir, tujuan Islam dalam pembinaan keluarga. Islam mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga yang baik dan harmonis. Islam memegang peran penting karena jika tidak diajarkan ilmu agama, pastinya keluarga tidak akan seperti yang kita inginkan, bisa terpecah belah dan tidak harmonis. Tujuan Islam dalam pembinaan keluarga yaitu mengajarkan dan memberitahukan dasar-dasar pengetahuan agama, melatih ketaatan ibadah, mencontohkan perilaku dan tingkah laku terpuji sesuai dengan ajaran Islam, membiasakan akhlak terpuji lalu berbuat yang baik, serta dapat menghargai atau bertoleransi kepada umat lainnya. Insya Allah dengan memberlakukan semua ini dapat terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah.